Tetapi khusus untuk harta, Allah akan bertanya tentang dua perkara. Yang pertama, min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana harta itu didapat dan digunakan untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, bertemu kembali dalam program PHB, Pola Hidup Bahagia. Bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum, insya-Allah. Apa perkara yang paling membuat banyak di antara kita sering risau, galau, dan gelisah dalam hidup ini? Banyak tentunya, tetapi ada satu hal yang paling dikhawatirkan dan paling dijadikan sebagai sumber kegelisahan dan kegalauan. Apa itu? Rizki. Sering orang gelisah, dia khawatir, bahkan sebagian kekhawatirannya berlebihan. Mereka khawatir tidak mendapatkan rizki, atau khawatir bagaimana dengan rizki saya esok atau lusa, atau bagaimana dengan pekerjaan saya, atau bagaimana dengan bisnis yang saya lakukan, apakah besok saya masih bisa makan, bagaimana dengan biaya pendidikan anak, bagaimana dengan biaya rumah tangga, dan sebagainya. Semua yang berkaitan dengan perkara rizki. Dan ini yang banyak membuat hidup kita gelisah. Saudaraku, sebenarnya kalau kita coba pahami lebih dalam, kita tidak perlu khawatir dengan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah takar dan sudah jamin bagi diri kita. Rizki adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizki kita, sudah menetapkan rizki kita, maka sebenarnya tidak perlu ada sesuatu yang kita khawatirkan. Yang harus kita khawatirkan adalah perkara-perkara yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diterima atau tidaknya amal kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal soleh belum tentu diterima oleh Allah. Itu harusnya lebih kita khawatirkan. Yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apakah rizki yang kita dapatkan ini ya betul-betul bersih dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dari riba, bersih dari harta haram, bersih bahkan dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan diri kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu harusnya yang kita khawatirkan. Yang harus kita khawatirkan adalah apakah rizki kita ini bisa menjadi jalan kita untuk mendapatkan surganya Allah atau tidak. Karena masuk surga dan masuk neraka belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali kita salah menempatkan kekhawatiran dan kegelisahan. Kita justru gelisah dengan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita seringkali tenang-tenang saja terhadap sesuatu yang belum pasti kita miliki. Ya, naik jabatan belum pasti, punya kedudukan belum pasti. Ya, punya rumah mewah belum pasti. Kita belum tahu, meskipun sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan diberikan rizki. Tetapi kita khawatir dengan sesuatu yang belum pasti itu. Sedangkan kematian itu pasti. Bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Surga, neraka itu pasti. Harusnya kita lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu kematian kita, hari akhirat kita, dibandingkan dengan kita terlalu galau dan gelisah dengan perkara-perkara yang belum pasti kita dapatkan, meskipun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Nah, rizki terbagi ke dalam 3 kategori. Ada yang pertama, rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Maka tidak harus gelisah saudaraku, karena kebutuhan pokok kita insya Allah sudah dijamin oleh Allah. Setiap hari kita masih makan sampai hari ini. Bahkan seringkali kita berlebih di dalam urusan kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Makan, kebutuhan fisik kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu galau dengan hal tersebut. Itu adalah rizki yang dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, maka fokuslah bukan pada apakah kita akan dapat atau tidak rizkinya, tapi fokuslah kepada bagaimana cara kita mendapatkan rizkinya. Karena harta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perkara-perkara yang lain. Di yaumil mahsyar nanti di hadapan Allah kita akan dihisab dengan 4 perkara. Yang pertama, kita akan ditanya tentang tubuh kita digunakan untuk apa. Lisan, mata, tangan, telinga digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? 2, kita akan ditanya tentang umur kita. Umur kita digunakan untuk apa? Apakah umur kita digunakan untuk melakukan amal-amal soleh, atau umur kita disia-siakan untuk perkara-perkara yang tidak bermakna, atau bahkan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan ditanya tentang masa muda kita. Masa muda kita digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk bersungguh-sungguh ya menggunakan masa mudanya di jalan Allah, atau menggunakan masa muda kita dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Tetapi khusus untuk harta, Allah akan bertanya tentang 2 perkara. Yang pertama, min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana harta itu didapat dan digunakan untuk apa? Maka perkara rizki, harta yang harus kita gelisahkan bukan persoalan berapa yang akan kita dapatkan, tetapi persoalan dari mana harta itu kita dapatkan. Apakah kita dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram? Karena kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin. Akan datang satu masa di mana manusia itu sudah nggak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Apakah harta itu didapat dari cara yang halal atau cara yang haram? Maka ketika cara mendapatkan harta itu adalah cara yang haram, maka Allah tidak akan bertanya lagi digunakan untuk apa harta itu. Kenapa? Karena saringan pertama sudah gagal, maka otomatis tidak berguna harta itu digunakan untuk apa. Maka orang-orang yang beramal soleh, bersedekah, berinfak, berzakat dengan harta-harta yang didapatkan dari cara yang haram, maka infaknya, sedekahnya, zakatnya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena yang diberikan didapatkan dari cara yang haram. Maka penting untuk kita memperhatikan dari mana dan digunakan untuk apa. Yang kedua, ada rizki yang harus dijemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Harta yang dijemput sudah Allah tetapkan untuk urusan-urusan dunia kita. Tetapi bukan berarti kita harus berdiam diri. Kita harus berikhtiar sesuai kemampuan kita, tetapi kita tidak perlu risau dengan apa yang kita dapatkan. Yang harus kita perbanyak adalah bersyukur berapapun yang kita dapatkan. Dengan syukur, maka insya Allah Allah akan menambah kenikmatan dalam diri kita. Dan kenikmatan itu tidak harus berbentuk sesuatu yang berbentuk harta.
atau berbentuk uang. Kenikmatan itu bisa berupa ketenangan, kenikmatan itu bisa berupa keimanan, kenikmatan itu bisa berupa kesehatan. Banyak hal yang tidak bisa diukur nilainya dengan uang. Itulah rizki yang dijemput. Maka kita berikhtiar semaksimal mungkin, bekerja keras, ya. Untuk apa? Untuk menjemput rizki yang sudah Allah siapkan. Tetapi seberapa hebat pun kerja keras kita, kita harus sadari bahwa rizki yang sudah Allah siapkan, itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika ada orang mengatakan, saya sudah bekerja keras, tetapi kenapa ya sampai hari ini saya masih miskin, belum jadi orang kaya? Ya mungkin takarannya segitu, takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diukur kemuliaannya bukan dari seberapa banyak hartanya, tapi seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka untuk rizki yang dijemput ini, yang harus kita perhatikan adalah luruskan niat kita dan ikhtiar kita harus dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah rizki yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rizki bagi orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala urusan, dari segala kesulitannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita ingin mendapatkan jaminan rizki yang dijanjikan ini, syaratnya cuma satu: lebih dekat kita kepada Allah, lebih taat kita kepada Allah, lebih fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dengan cara yang Allah sukai, dengan cara yang Allah tentukan. Insya Allah rizki itu akan datang kepada kita. Maka bahagialah bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, karena dia tidak akan gelisah dan galau. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan jalan keluar atas segala persoalannya. Maka orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan membuka jalan dari segala kesulitan yang dia hadapi. Oleh karena itu, saudaraku, orang yang kaya bukanlah orang yang melimpah hartanya. Orang yang kaya adalah orang yang ringan untuk berbagi hartanya kepada orang lain. Sementara orang yang miskin bukan orang yang sedikit hartanya. Orang yang miskin itu orang yang berat untuk membagi hartanya kepada orang lain dan selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Kalau kita masih merasa kurang, meskipun harta kita sudah melimpah, hakikatnya kita adalah orang yang miskin. Tapi kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, meskipun barangkali harta kita tidak terlalu banyak, tapi rasa syukur kita begitu melimpah, maka dialah orang yang kaya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak usah galau mulai hari ini dengan rizki, dengan harta, dengan apa yang belum kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin itu semuanya atas diri kita. Maka mulai hari ini bersungguh-sungguhlah kita untuk mempersiapkan amal terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang nanti akan menjadi penolong kita ketika kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di persidangan di yaumil hisab nanti. Saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang untuk bisa tetap tenang dengan kondisi apapun rizki yang kita dapatkan. Tidak usah galau dengan apa yang belum hadir, karena selama rizki itu belum sampai kepada kita,
maka tidak akan pernah datang ajal menjemput kita. Ajal akan datang menjemput kita kalau seluruh rizki yang sudah menjadi hak kita sudah kita terima dan sudah Allah berikan kepada kita, maka baru ajal kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu khawatir ketika kita kemudian mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam mendapatkan rizki kita, karena sesulit apapun, kalau itu rizki kita, dia akan tetap datang kepada kita dengan cara yang Allah sukai. Demikian, selamat berjuang saudaraku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam materi-materi berikutnya dalam program PHB Pola Hidup Bahagia. Bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.